Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan. Kita masuk pada matlab yang ketiga atau subbab yang ketiga. Al-matlabus tsalits al-gharibu. Adapun matlab yang ketiga itu hadis gharib atau khabar gharib. Al-gharibu itu secara bahasa artinya adalah asing. Ya. Ta'rifuhu definisinya, lughatan secara bahasa, huwa adapun dia itu sifatun musyabbahatun. Suatu sifat yang diserupakan bima'nal munfarid dengan makna atau arti al-munfarid, artinya sendiri. Ya. Orang kalau sendiri dia terasingkan, ya. Atau al-ba'idu an aqaribihi, ya. Atau kita bacanya di sini karena ataf kepada al-munfarid menjadi al-ba'idi an aqaribihi, atau jauh dari kerabat-kerabatnya, ya. Orang yang asing, orang yang sendirian itu berarti jauh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Istilahan, secara istilah, apa artinya? Huwa, adapun dia itu, ma apa-apa. Yanfaridu, yang sendirilah, biriwayatihi, dengan meriwayatkannya, rawin wahidun, satu orang perawi. Jadi secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kita akan baca pada syarhut ta'rif yang kedua. Syarhut ta'rif, penjelasan dari definisi. Artinya, ya, arti dari definisi di atas adalah huwa, adapun dia itu al-hadisu, hadis, alladzi, yang yastaqillu, minimalah biriwayatihi syakhsun wahidun, dengan periwayatannya syakhsun wahidun, satu orang. Jadi hadis gharib, ya, penjelasannya adalah hadis yang diriwayatkan minimal oleh satu orang perawi. Imma, ada kalanya, fi kulli tobaqotin, di setiap tobaqah atau di setiap generasi, min tobaqatis sanadi, dari generasi-generasi sanad atau tingkatan-tingkatan sanad, atau fi ba'di tobaqatis sanadi, hanya di sebagian tingkatan-tingkatan sanad. Walau fi tobaqatin wahidatin, meskipun hanya dalam satu tingkatan generasi saja. Wala tadurru, dan tidak mengapa atau tidak berbahaya, tidak apa-apa, az-ziyadatu, tambahan, ala wahidin, yang lebih dari satu, fi baqi tobaqatis sanadi, di sisa atau di tingkatan-tingkatan generasi sanad setelahnya, ya, atau selainnya, di sisa generasi-generasi sanad yang lain. Di annal ibrata, karena yang menjadi inti dari definisi itu adalah lil aqalli, batas minimalnya. Ya. Jadi secara umum, secara terjemahan bebasnya adalah bahwa hadis gharib itu adalah hadis yang minimal diriwayatkan oleh seorang perawi. Ada kalanya di setiap tobaqah sanad, ya. Jadi dalam satu sanad ada beberapa tobaqat, misalkan ada 5, maka
hadis gharib bisa jadi di semua tabaqat itu, di 5 tabaqat itu semuanya satu orang perawi saja. Di tingkat sahabat satu, di tingkat tabi'in satu, di tingkat tabi'ut tabi'in satu, dan seterusnya itu sampai mukharrij hanya satu. Maka itu juga disebut sebagai hadis gharib. Atau di sebagian sanad, ya, tidak semua tapi hanya sebagian saja yang satu, ya. Misalkan di tingkat sahabat satu orang perawi, tapi terus sampai ke mukharrij di bawahnya itu lebih dari satu semua, ya. Jadi misalkan dari 5 tabaqat sanad, hanya di tabaqat sahabat ada satu orang perawi saja. Di tingkat tabi'in ada 2. Di tingkat tabi'ut tabi'in tambah lagi ada 3. Dan seterusnya sampai ke bawah itu banyak. Di tingkat mukharrij bahkan sampai 10 misalkan. Tapi karena di atas ada yang satu orang perawi di tingkatan sahabat, maka itu disebut juga sebagai hadis gharib. Ya, meskipun yang satu perawi saja, diriwayatkan oleh satu perawi saja hanya pada satu tingkatan sanad atau satu tabaqat sanad. Wala tadarru, dan tidak mengapa kalau ditambah atau ada tambahan lebih dari satu di sisa sanad yang lain. Jadi sama ya. Jadi meskipun dari 5 tingkatan tabaqat sanad itu hanya satu yang diriwayatkan oleh seorang perawi, yaitu di tingkat sahabat misalkan, sedangkan yang lain lebih dari satu, maka itu tetap disebut sebagai hadis gharib. Kenapa? Li'annal ibrata lil aqalli. Karena inti dari definisi itu adalah lihat batas minimalnya. Ya. Jadi kita bisa tahu dari 3 hadis yang kita bahas ini, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, ya. Jadi ada batas-batas inti, ya. Kalau misalkan hadis masyhur itu asal diriwayatkan oleh 3 orang perawi sampai 9 misalkan, itu disebut sebagai hadis masyhur. Kalau hadis aziz minimal ada 2 orang perawi, ya, dalam satu tingkatan sanad, ya. Kalau di hadis gharib minimal ada satu perawi saja, itu sudah cukup untuk disebut sebagai hadis gharib meskipun tingkatan-tingkatan sanad yang lain lebih dari satu. Oke. Selanjutnya tasmiyatun saniyatun lahu, ya. Adapun yang ketiga, ya, tasmiyatun, penamaan, saniyatun yang kedua, lahu, bagi hadis gharib. Yutliku, memutlakkanlah, ya, kasirun minal ulama, mayoritas para ulama, alal gharibi, atas hadis gharib, isman akhara, nama lain. Huwa, adapun dia itu al-fardu. Nama lainnya hadis gharib itu al-fardu menurut mayoritas ulama. Ala annahuma mutaradifani, ya. Bahwa keduanya itu punya definisi atau punya kesamaan, muradif, ya, sinonim, satu sama lain itu sama. Tidak ada perbedaan. Wa ghayara, namun berbedalah ba'dul ulama bainahuma, ya. Ghayara, maaf, bukan berbeda tapi membedakan, ya. Wa ghayara, sedangkan membedakanlah sebagian ulama yang lain baina huma, di antara keduanya. Faja'ala, maka mereka menjadikan kullan minhuma, masing-masing dari 2 hadis tersebut, nau'an mustaqil, jenis tersendiri. Jadi ada sebagian yang membedakan antara hadis gharib dan juga hadis fardu, ya. Masing-masing itu punya definisi tersendiri dan tidak ada persamaan. Lakin al-hafidha Ibnu Hajarin, akan tetapi al-Hafiz Ibnu Hajar itu ya'udduhuma
menganggaplah ia akan keduanya mutaradifaini, dua hal yang sama. Ya. Tapi Ibnu Hajar itu menganggap dua hadis itu, hadis gharib dan hadis fardu itu sinonim, dua hal atau dua jenis hadis yang sama. Lughatan wa istilahan, baik secara bahasa maupun secara istilah. Illa annahu, hanya saja sesungguhnya Ibnu Hajar itu qala, berkatalah ia, inna ahlal istilahi, sesungguhnya para ahli ulumul hadis, mustalah hadis, para ahli hadis, ghayaru, membedakanlah mereka bainahuma, di antara keduanya, min haitsu kasratul isti'mali wa qillatuhu, dari aspek banyaknya penggunaan dan sedikitnya penggunaan. Jadi, meskipun menurut Ibnu Hajar itu dua jenis hadis itu, dua nama hadis itu, al-fardu dan al-gharib, itu adalah muradif atau sama, baik secara bahasa maupun istilah, tapi dia juga mengatakan bahwa ahli hadis membedakan di antara keduanya dari aspek dilihat banyak atau sedikitnya penggunaan hadis tersebut. Fal fardu, maka adapun hadis fardu itu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaqi. Kebanyakan mereka menamainya atau memutlakannya dengan nama al-fardul mutlaq. Ya, jadi kalau disebut kata atau nama al-fardu, maka itu yang dimaksud adalah al-fardul mutlaq. Apa itu al-fardul mutlaq? Nanti kita bahas. Wal gharibu, sedangkan kalau disebut istilah al-gharib, aktsaru ma yutlikunahu 'alal fardin nisbi. Kebanyakan ya mereka memutlakkan istilah gharib itu kepada al-fardu nisbi. Apa itu al-fardul mutlak dan al-fardun nisbi? Kita akan bahas bersama-sama. Aqsamuhu, adapun macam-macamnya. Yuqsamu, dibagilah al-gharibu, hadis gharib, bin nisbati limaudhi'it tafarrudi, ya, itu keliru. Dengan dinisbatkan terhadap tempat ketersendiriannya, fihi, di dalam sanad itu, di dalam sanad hadis itu, ila kismaini, kepada dua macam. Ya, jadi macam-macam hadis gharib itu kalau dilihat dari letak kesendiriannya, letak ketersendiriannya, ya yang satu jalur, yang satu perawi itu dilihat dari mana, di mana satu perawi itu terdapat, ya, apa di tingkat sahabat atau di tobaqah tabi'in, ya, atau seterusnya gitu. Maka bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gharibun mutlakun, gharib mutlak, wa gharibun nisbiyun, gharib nisbi. Yang kedua gharib nisbi. Oke, kita yang pertama. Al-gharibul mutlak. Adapun gharib mutlak au al-fardul mutlak atau fardu mutlak. Ya, jadi kalau disebut al-gharibul mutlak itu sama dengan al-fardul mutlak. Itu apa? Ta'rifuhu, definisinya adalah huwa, adapun dia itu, makanat al-gharabatu fi asli sanadihi. Hadis yang keghoribannya atau ketersendiriannya fi asli sanadihi, di asal sanad. Ya. Artinya ma yanfaridu biriwayatihi, artinya hadis yang menyendirilah periwayatannya, syahsun wahidun, satu orang perawi, fi asli sanadihi, di asal sanadnya. Ya. Artinya letak satu orang perawinya itu yang sendiri itu di asal sanad. Apa itu asal sanad? Nah, kita lihat ini footnote-nya nomor 1 ya. Wa aslus sanadi huwa tarafuhu alladhi fihi as-sahabi.
Ya, jadi yang disebut sebagai asal sanad itu adalah ujung sanad yang di dalamnya ada tingkatan perawi yang bergelar sahabat. Ya, jadi sahabat Nabi itu disebut aslus sanad. Ya, itu. Jadi kalau ada sanad hadis, ada sebuah hadis dia punya sanad, sanadnya kok ternyata di tingkat sahabat itu hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, maka itu disebut sebagai al-gharibul mutlak, ya, atau al-fardul mutlak. Oke, jelas ya. Jadi kalau letak kesendiriannya itu ada di tingkat sahabat atau di aslus sanad, maka disebut sebagai al-gharibul mutlak. Misaluhu, adapun contohnya itu adalah hadisu innamal a'malu binniyat. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat terkenal ya. Tafarroda, menyendirilah bihi dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di tingkat sahabat. Selain Umar bin Khattab, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Padahal kalau kita lihat bersama, sanad ini banyak sekali, ya. Jalur setelah atau generasi tabaqat setelah sahabat itu banyak sekali yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Tapi di tingkat sahabat hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, yaitu Umar bin Khattab. Hadza, ya, waqad yastamirru at-tafarrudu ila akhiris sanadi, ya. Adapun ini, ya, maksudnya gharib mutlak ini, itu kadang-kadang ketersendiriannya itu terus-menerus ila akhiris sanad, sampai ke akhir sanad, sampai mukharij itu sendiri. Kadang-kadang, ya, ini bukan berbicara kasus hadis innamal a'malu binniyat. Ini hanya berbicara bahwa gharib mutlak itu yang penting intinya adalah di tingkat sahabat itu diriwayatkan oleh satu orang perawi. Bisa jadi kadang-kadang di semua tingkatan sanad sampai mukharij itu memang satu orang. Ya, maka itu disebut sebagai al-gharibul mutlak. Waqad yarwihi an zalika al-mutafarrid al-mutafarridi adadun minar ruwati. Ya. Tapi kadang-kadang juga banyak orang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang gharib mutlak itu semua tabaqat sanadnya itu gharib semua, satu perawi semuanya. Ya, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai mukharij satu orang perawi saja. Tapi ada kalanya hanya di tingkat sahabat yang satu, tapi kemudian di bawah-bawahnya banyak perawi. Nah, itu juga disebut sebagai al-gharibul mutlak. Tapi intinya asalkan di tingkat sahabat itu sendiri, ya, hanya satu orang perawi, maka itu disebut sebagai gharibul mutlak. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang al-gharibun nisbi, gharib nisbi atau al-fardun nisbi. Definisinya adalah ta'rifuhu huwa ma kanat al-gharabatu fi asna'i sanadi. Hadis gharib nisbi itu adalah hadis yang ketersendiriannya itu ada di tengah-tengah sanad, ya. Oke, jadi tengah-tengah sanad itu maksudnya apa? Artinya ayyarwiyahu, meriwayatkanlah akannya aksaru min rawin fi asli sanadihi, ya. Banyak artinya ayyarwiyahu, meriwayatkanlah akannya aksaru, ya. Banyak perawi fi asli sanadihi, di asal sanadnya. Sumayan faridu, ya. Kemudian sumayan farida, maaf ini atof ke yarwiyahu ini. Kemudian menyendirilah biriwayatihi, dengan periwayatannya rawin wahidun an ulaika ruwati. Menyendirilah satu orang perawi dari sisa-sisa
sanad itu, ya. Jadi ini kebalikan dari gharib mutlak tadi, ya. Kalau gharib mutlak itu ada ketersendiriannya di tingkat sahabat, maka kalau gharib nisbi ketersendiriannya itu justru ada di tengah-tengah, ya. Kalau di asal sanadnya itu banyak, di tingkat sahabatnya itu lebih dari satu, sedangkan di bawah kok ternyata menemukan satu perawi saja, ya, maka itu disebut sebagai gharib nisbi, ya. Misalkan di tingkat sahabat 5 orang, di tingkat tabi'in 5 orang, tapi di tingkat tabi'in 1 orang, ya. Lalu turun ke bawah 1 orang terus. Maka itu disebut sebagai gharib nisbi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar, ya. Tafarrada bihi Malikun aniz Zuhri, ya. Menyendirilah dengan sanad tersebut Malik aniz Zuhri dari Zuhri. Oke. Sababut tasmiyah, ya, sebab penamaan, ya. Kenapa disebut sebagai gharib nisbi? Wa summiya hadzal qismu. Dan dinamailah jenis yang ini tadi, ya, dengan al-gharib nisbi li'anna at-tafarruda, karena ketersendiriannya itu waqa'a, ya, terletak fihi di dalamnya bin nisbati dengan dinisbatkan ila syakhsin muayyanin kepada orang tertentu, ya, kepada orang tertentu, maka itu disebut sebagai gharib nisbi, ya. Kalau gharib mutlak sudah jelas, maka letaknya itu sudah jelas pasti di aslus sanad, di tingkat sahabat. Tapi kalau gharib nisbi itu bisa di tingkat tabi'in, bisa di tingkat tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya. Jadi syakhsin muayyanin, terletak pada orang tertentu, ya. Oke. Min anwa'il gharibin nisbi. Sekarang yang kelima. Di antara jenis-jenis gharib nisbi, ya. Hunaka anwa'un minal gharabah. Ya. Di sana tadi, ya, ada beberapa macam ketersendirian atau keghariban. Atau at-tafarrudi, atau ketersendirian yumkinu ad-duha minal gharibin nisbi, yang memungkinkan dianggapnya sebagai hadis nisbi. Li'annal gharabata, karena kegharibannya, fiha di dalamnya itu, laisat, bukanlah, yaitu mutlaqah, bukan gharib mutlak, ya. Wa innama, dan sesungguhnya khusilat wa innama khusilat, dan sesungguhnya dihasilkanlah al-gharabatu, keghariban, fiha di dalamnya, bin nisbati, dengan dinisbatkan ila syai'in, kepada sesuatu, muayyanin, yang tertentu. Wa hadhil anwa'u hiya, dan macam-macam ini adalah, ya, jadi maksudnya adalah ini kita sedang menjelaskan macam-macam hadis gharib nisbi, ya, karena gharib nisbi itu tadi di atas, kenapa disebut hadis nisbi, karena terletak kenisbiannya atau terletak ketersendiriannya itu pada seorang tertentu. Maka ada juga hadis gharib nisbi, macam-macam hadis nisbi yang itu dinisbatkan kepada sesuatu tertentu, bukan seseorang, ya. Misalkan nih, yang pertama, tafarrudu thiqatin biriwayatil hadis, ya, menyendirinya seorang yang sikoh dalam meriwayatkan hadis. Haqaulihim, seperti perkataan mereka, lam yarwihi thiqatun illa fulanun, tidak meriwayatkanlah orang yang sikoh kecuali fulan. Atau yang kedua, tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin, menyendirinya seorang perawi tertentu dari seorang perawi tertentu. Seperti perkataan mereka, tafarroda, menyendirilah, bihi fulanun, menyendirilah dengannya, fulanun, seorang atau fulan, an fulanin, dari seseorang yang lain.
Wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi. Ya. Meskipun diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain dari selainnya. Tafarrudu ahli biladin au ahli jihadin au ahli baladin, maaf. Tafarrudu ahli baladin au ahli jihadin. Yang ketiga, menyendirinya periwayatan penduduk kota tertentu atau penduduk daerah tertentu, ya. Seperti misalkan ada hadis kemudian di akhir sanadnya itu dijelaskan tafarrada bihi ahlu Makkah. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Mekah atau oleh ahli Syam saja. Dan yang terakhir tafarrudu ahli baladin au jihadin an ahli baladin au jihadin ukhra, ya. Menyendirinya periwayatan penduduk suatu negeri atau suatu daerah tertentu dari penduduk daerah lain, ya, atau negara lain. Seperti misalkan perkataan mereka tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah, ya. Menyendirinya penduduk ahli Basrah dalam meriwayatkan hadis tersebut dari ahli Madinah, dari penduduk Madinah. Au tafarrada bihi ahlu Syam, atau menyendirinya dengannya ahlu Syam, penduduk Syam, an ahlil Hijaz, dari ahlil Hijaz. Taqsimun akhar lahu, ya. Ada yang keenam ini pembagian lain dari hadis gharib, ya. Jadi hadis gharib ini ada beberapa pembagian, ada beberapa penamaan gitu, ya. Makanya harus cukup jeli ketika membahas hadis gharib ini. Qasama, membagilah al-ulama'u, para ulama, al-ghariba, akan hadis gharib min haitsu gharabatus sanadi au al-matni, ya. Para ulama membagi keghariban atau hadis gharib itu dari aspek ketersendirian sanad atau matan menjadi dua, ya. Pertama, ada hadis gharibin matnan wa isnadan. Ada hadis gharib yang matannya dan juga sanadnya itu gharib. Artinya apa? Huwa al-haditsul ladzi tafarrada bi riwayati matni rawin wahidun, ya. Hadis yang diriwayatkan yang menyendirilah satu orang perawi dengan meriwayatkan matannya, ya. Jadi matan dan juga sanadnya itu gharib. Gitu. Tapi ada yang kedua, gharibun isnadan la matnan. Gharib isnadnya atau sanadnya, tapi matanya tidak. Seperti hadis yang diriwayatkan matannya oleh sekelompok dari sahabat, ya. Infarada wahidun diriwayati an sahibin akhar. Lalu menyendirilah satu orang perawi dari sahabat yang lain. Wa fihi yaqulu, ya, At-Tirmidzi. Ya, dalam persoalan yang demikian itu biasanya At-Tirmidzi mengatakan gharibun min hadzal wajhi. Gharib dari jalur ini. Oke. Nah, yang terakhir min madzanil gharib. Di antara kitab-kitab yang diduga banyak mengandung, banyak terdapat hadis gharib, ya. Pertama ada Musnadul Bazzar, Musnad al-Bazzar. Kemudian yang kedua ada Al-Mu'jam al-Awsat karya At-Tabrani. Kemudian, nah, yang 8 Asyharul Musannafat. Kalau tadi adalah hadis yang kitab hadis yang diduga banyak hadis gharibnya, sekarang memang kitab hadis yang sengaja disusun berdasarkan hadis gharib. Yang pertama ada Gharaib Malik Lid-Daruqutni, ya. Karya Ad-Daruqutni. Kemudian yang kedua Al-Afrad karya Ad-Daruqutni juga. Kemudian yang ketiga, ya, kitab-kitab sunan yang menyendirilah ahlu baldatin, ya, penduduk suatu negeri, ya. Ini judul kitabnya As-Sunanu allati tafarrada bi kulli sunatin minha ahlu baldatin, ya, judul kitabnya itu. Karangan Abu Dawud As-Sijistani, ya.
Jadi ini kitab isinya hadis-hadis gharib yang diriwayatkan oleh penduduk-penduduk daerah tertentu, penduduk-penduduk negeri tertentu. Baik, demikian teman-teman sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.